Di mana Sri naruh uang simpanannya itu ya? Padahal aku tidak mau melakukan hal ini, ya Allah. Tapi bagaimana mungkin? Aku mesti ngomong sama Sri itu serang. Sri pasti tidak bakal mau kasih pinjem uang itu. Duitnya. Sri, kamu udah pulang belanja toh Sri? Taruh duitnya. Saya bilang taruh duitnya. Aduh, Heru, sejak kapan adikmu sakit, nak? Udah 2 hari, Om. Kenapa nggak dibawa berobat? Punya uang, Om. Terus kenapa nggak ke rumah dukun? Nggak tahu, Om. Aduh, di mana rumah Mbak Jambrong ya? Anu Sri, aku bukannya nggak mau bilang sama kamu kalau aku ngambil uang kamu, Sri. Tapi aku nggak tega sama si Heri. Anaknya teman aku yang baru meninggal itu, Sri. Dia itu lagi sakit keras. Aku mau... Mau apa? Mau jadi pahlawan kowe, ha? Mau sosokan gitu nolong orang, Mas? Mas. Wong hidupmu aja itu masih susah. Kowe aja makan masih megap-megap gitu loh. Mau nolong orang. Udah cepet. Taruh duitnya. Tapi Sri... Saya bilang taruh duitnya. Waduh. Kurang aja sampai. Aduh Sri, tolong Sri, sekali ini aja Sri. Aku nggak tega lihat si Heri anaknya temanku itu sedang sakit keras Sri. Mudah-mudahan kebaikan kamu itu dibalas 3 kali lipat oleh Gusti Allah Sri. Wedus! Pintar ngomong kowe sekarang ya. Awas ya, kalau sampai kamu kayak gini lagi, ngambil duit kayak gini, dengar, tak pecat kau jadi suamiku. Ngerti? Ya Allah, aku bingung ini. Kemana lagi cari pinjaman ya? Kesini nggak dapat, ke situ nggak ada. Kesian si Heri. Waduh, Selamat Raharjo, siang-siang udah murung. Banyakan duit ya? Banyak duit kok murung. Ya habis ada apa dong, ah? Ngomong. Gak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Bohong. Selamat Raharjo tuh kalau ada apa-apa pasti begini. Kalau nggak ada apa-apa dia ceria. Lihat aja tuh, muka kayak rantai bajai nggak ada olinya. Ada apaan? Ngomong. Begini loh Mas, setelah tak pikir-pikir, sebenarnya penghasilanku sebagai tukang parkir itu kan cukup. Paling enggak, aku bisa ngasih makan istriku. Kita enggak kelaparan. Walaupun Sri makannya, ya gitu tadi, memamak biak. Tapi kan cukup. Ya, terus? Iya, kenapa kok Allah ngasih penyakit sama orang susah seperti kita, Mas? Maksud kamu apa sih, Mat? Mas, sampai enggak? Itu loh, anak yatim yang berdua yang ngamen itu kemarin. Hah? Anaknya temenku yang meninggal itu, Mas. Oh iya, inget, Mat. Kenapa emang, Mat? Iya, si Heri yang paling kecil itu sakit keras. Terus aku mau bantu mereka. Kenapa Allah ngasih penyakit kok berat banget sama orang seperti si Heri? Boya kasih penyakit itu yang gampang gitu loh. Kutil, borok, panu, kadas, kurap kan gampang obatnya. 5.000 juga beres. Selamat. Mat, di sini kita kadang kala salah tafsir. Allah itu nggak membedakan mana orang kaya, mana orang miskin, Mat. Wah, kenapa miskinnya ke aku? Saya juga miskin kok. Bercanda, Mat, bercanda. Di mata Allah, Mat, yang membedakan hanya amal perbuatan dan ketakwaannya. Kalau ada orang miskin, Mat, yang punya penyakit orang kaya,
Jangan salahin Allah, jangan. Banyak juga, Mat, orang kaya yang punya penyakit berat dan nggak bisa disembuhin. Selamat aja nggak tahu. Kalau kita berjalan tanpa aturan Allah, Mat, kehidupan kita juga nggak akan beraturan. Mat, saya juga dulu pernah punya pikiran kayak Selamat. Tapi saya sadar dan saya belajar ikhlas. Selamat ingat gak? Berapa kali saya selalu gagal dan gagal untuk menunaikan ibadah haji. Ingat kan, Mat? Saya sangat betul-betul menyadari, Mat, bahwa Allah sedang menempa iman saya dan sedang menguji kesabaran saya. Terus bagaimana dengan si Heri, Mas? Si Heri itu kan anak kecil. Apa karena si Heri hidupnya nggak teratur sesuai dengan aturan Allah? Itu bisa, Mat, bisa. Tapi bagi anak-anak, itu adalah cermin untuk kita semua. Bukan hanya anak kita sendiri, Mat, tapi anak siapa aja. Apalagi anak yatim. Itu cermin untuk kita berlomba menabung pahala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat sekali dengan jantung anak yatim dan fakir miskin, Mat. Mungkin Selamat pernah dengar hadis Nabi yang kira-kira bunyinya seperti ini. Cintailah anak yatim dan kasihilah fakir miskin. Udah deh, nggak usah khawatir. Yang penting Mas Slamet udah punya niat yang sangat bagus untuk menolong anaknya teman Mas Slamet, ya. Cuman muka Mas Slamet aja yang kurang bagus. Wah, sampean Amsor sok ganteng. Lagi sedih kok dihina. Heri, Om. Kenapa si Heri? Heri kejang-kejang, Om. Wah, kok bisa? Mat, ayo kita lihat, Mat. Kalau ada apa-apa buru-buru kita bawa ke rumah sakit. Iya. Ayo kita berdoa buat si Heri yuk. Semoga nggak ada apa-apa. Aduh, Heri. Aduh. 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 Waduh, Mat, ini sih bukan panas biasa. Panasnya tinggi banget. Kalau kagak buru-buru dibawa ke rumah sakit, bisa bahaya nih. Iya. Waduh, gawat banget ini. Ayo. Ayo kita bawa yuk. Ayo, Mat, Ayo. Ayo, Mat pegang tongkat saya, Mat. Iya. Oh. Pelan-pelan dong, Mat. Kena ya. Aduh, maaf Mas Aku Amsor. berasa banget. Iya. Ya Allah, selamatkanlah anak ini ya Allah. Mat, gimana nih, Mat? Sabar ya, sabar. Bang, mau disunatin bang? Disunatin, mau disunatin. Lu aja yang sunat. Ya, disunat Enak bang. banget. Neng, abang punya cerita. Neng mau denger nggak? Mau bang, cerita apa sih? Anda mau denger nggak? Begini ceritanya. Ada satu keluarga yang hidupnya pas-pasan banget. Mereka sedang makan malam. Makanan yang mereka makan ya cukup untuk malam itu aja. Entah besok mau makan apa mereka nggak tahu, Neng. Selagi mereka asik makan, tiba-tiba datang keluarga yang serba pas-pasan juga. Minta tolong, tapi bukan untuk dia, untuk keluarganya yang sedang sakit dan kelaparan. Nah, abang mau tanya sama Neng, bagaimana keluarga yang pertama menyikapi keluarga yang baru datang tadi? Kalau menurut Neng bang, keluarga pertama itu harus mengambil contoh dari keluarga yang minta tolong. Karena walaupun mereka juga kelaparan, tetap aja mereka ngutamain kepentingan saudaranya yang sedang sakit dan kelaparan juga. Jadi kesimpulannya, keluarga yang pertama itu harus memberikan makanannya yang akan diantar oleh keluarga yang saudaranya sedang kelaparan, Bang. Emang ada apa sih, Bang? Kalau Abang cerita kayak gitu, pasti ada sesuatu yang mau Abang lakuin ya? Ini masalahnya lebih berat lagi, Neng. Memang ada apa sih, Bang? Sepertinya keberangkatan kita untuk menunaikan ibadah haji akan tertunda lagi. Ada anak yatim piatu yang sedang sakit keras, Neng. Anak itu anaknya teman Mas Slamet yang baru aja meninggal. Tadi siang abang sama Mas Slamet membawa anak itu ke rumah sakit. Dan vonis dokter anak itu kena demam berdarah.
Ya, abang mengambil keputusan untuk membiayai perawatan anak itu. Maafin abang ya, Neng. Maafin abang. Karena abang nggak bisa minta pendapat Neng dulu untuk mengambil keputusan. Abang tuh aneh deh. Masa untuk perbuatan yang mulia abang harus minta maaf? Justru Neng, Bang. Neng harusnya bersyukur sama Allah. Punya suami yang baik seperti abang. Makasih banyak ya, Neng. Neng, akhir-akhir ini abang sering lihat Neng batuk. Abang khawatir kayak dulu lagi. Kita ke rumah sakit ya, Neng? Enggak, Bang. Jangan. Neng cuma batuk biasa kok, Bang. Ntar lagi juga sembuh. Bener. Iya, Bang. Aduh, Mat. Saya udah gak sabar lagi, Mat. Karena besok saya mau berangkat ke Mekah menunaikan ibadah haji. Doain saya ya, Mat. Mudah-mudahan di sana nggak ada halangan sedikit pun. Dan pulang ke tanah air selamat. Menjadi haji yang mabrur. Amin, Mas Amsor. Amin, semoga ya. Oh iya, Mat. Bagaimana kabarnya si Heri sama si Heru, Mat? Oh, alhamdulillah. Si Heri sudah sembuh dari penyakitnya. Terus, uang yang dikasih sama Mas Amsor, itu sisanya ditabungin sama mereka. Oh, mereka seneng banget. Sekarang mereka tinggal di pesantren. Hidupnya lebih baik di pesantren, karena mereka udah gak ngamen lagi. Selain itu, mereka di pesantren tuh banyak belajar hidup loh. Mereka kan itu udah belajar agama, belajar juga kerajinan. Tahu nggak? Si Heri itu sama kakaknya udah bisa itu loh, batik. Keren. Bikin tato, Mas. Tuh batik, kain batik. Oh, saya kirain. Alhamdulillah ya, Mas ya. Itu semua berkat Mas Amsor. Kan, Mas Slamet. Bukan karena saya, tapi karena Allah. Allah yang udah ngatur semuanya. Oh iya, Mas Slamet. Ini sih kalau Mas Slamet berkenan, saya mau minta tolong. Selama saya berangkat ke Tanah Suci, saya mau titip anak saya si Adam. Ya itu juga syukur-syukur kalau kakeknya mau dititipin. Tapi kalau nggak mau ya saya terpaksa titip anak saya sama Mas Slamet. Ya bisa tenang aja. Aku rawat si Adam. Tapi ongkos makannya itu loh. Si Adam kan makannya banyak. Belum lagi istriku makannya juga begitu.